Selamat datang di komentarin apa aja, makin seru makin asik. Oke Jar, bahas apa nih? Hari ini ada bahas nasihat sebelum kumpul-kumpul keluarga di musim lebaran, karena masih hawa-hawa lebaran sih ya. Iya, kumpul keluarga konteksnya lebaran. Konteksnya Dan lebaran. kebetulan gue sama Fajar Betawi. Betawi, betul. Yang mana kalau lebaran itu seminggu full. Full, gak habis-habis gak sih? Kanan kiri saudara semua. Parah. Oke, apa yang mau lo tanyain dari kumpul-kumpul keluarga di lebaran? Oke. Jadi ini ada, gue dapat dari temen gue sini Dam ya. Ya, temen gue juga bukan? Tahu udah dia nganggap lu temen apa enggak? Siapa namanya bang? Nama nggak boleh disebutin. Oh nggak boleh disebut. Tapi temen gue juga bukan. Temen gue juga, bestie gue. Temen kantor gue. Kalau disebutin. Ntar gue sensor. Ya, apa dia postingan? Ini kemarin gue dapat dari postingan dari temen gue, tapi gue nggak tahu nih dia dari mana. Pokoknya dari temen gue lah ya. Jadi nasihat sebelum kumpul keluarga di musim lebaran, kayak gitu. Oh, nasihat. Nasihat itu pertanyaan? Nasihat kayaknya. Gitu. Jadi di sini ada beberapa poin sih. Kayak satu itu Tuhan tidak bukan, itu Pancasila. Bener. Jadi ini tidak menikahnya orang lain adalah urusan mereka. Mungkin ini pernyataan kali ya. Ini based on pertanyaan-pertanyaan yang mainstream lah. Mainstream, betul. Jadi intinya kalau poin pertama itu tidak menikahnya orang lain adalah urusan mereka, berarti kita udah tahu dong pertanyaannya itu adalah kapan menikah? Ya, okay. Nah itu menurut lu gimana? Sensitif nggak sih urusan ini? Kita bahas poin yang lain apa bahas atas dulu? Bahas pertama dulu. Atasnya banyak nih soalnya. Bener, kita ambil poin inti-intinya aja sih. Nah, kalau menyangkut pertanyaan kapan nikah atau kapan merit, menurut gue itu pertanyaan basa-basi. Betul. Yang mana kalau pertanyaan basa-basi harus dijawabnya basa-basi juga. Betul. Kan banyak nih di tweet. Nah, gue sih mainnya Twitter. Ya mungkin di Instagram atau Instagram. Kalau gue Instagram mainnya, Twitter ya. Pokoknya di sosial media. Betul. Banyak di sosial media ketika ada orang yang ditanyain kapan nikah itu sakit hati. Ya itu hak orang untuk sakit hati. Betul. Bahkan lo kalau ditanya, lo dari mana? Kalau emang lo mau sakit hati bisa aja dong. Betul. Jadi sakit hati orang tuh nggak ada batasnya. Berarti termasuk ketersinggungan nggak sih? Ketersinggungan. Iya. Apapun pertanyaannya itu bisa menyebabkan siapapun untuk tersinggung. Betul. Dan konteksnya kalau ini emang cukup banyak ya yang tersinggung sama pertanyaan kapan nikah. Tapi gue yakin juga sebenarnya banyak juga yang nggak tersinggung. Banyak juga yang mindsetnya itu pertanyaan itu ya basa-basi aja, nggak ada niat menyakiti. Betul. Karena memang gue salah satunya yang begitu. Dan ternyata di salah satu postingan Twitter juga ada yang kayak gitu Jar. Ada yang menganggap bahwa ya udah itu pertanyaan basa-basi dan harus dijawab dengan basa-basi juga. Benar. Tapi ada juga orang yang sakit hati sehingga memikirkan jawaban-jawaban yang bahasa zaman sekarang tuh savage. Tahu gak lo artinya apa? Apa nih artinya? Savage itu kejam. Jadi jawaban-jawaban kejam tuh kayak jawaban-jawaban yang nyakitin. Contoh, contoh ya. Ini gue nggak tahu kejadian apa enggak, tapi ada ya gue juga nggak tahu kejadian apa enggak dan ini beneran apa enggak. Tapi ada salah satu replian gini dibilang, kalau misalkan ditanya sama om atau tante kapan nikah, jawab aja. Biarin saya belum nikah daripada anak tante udah nikah tapi nyusahin keluarga. Nah itu kan kasar. Itu justru jadi menyakiti si tante ini. Tantenya kaget dong. Gue basa-basi kalau gak begitu. Kalau misalkan memang kejadian, coba lo bayangin. Ya kan? Lu bayangin lu jadi om, lu punya ponakan, lu nggak tahu nih harus buka omongan gimana sama ponakan lu. Ya mungkin kalau lu nanti jadi om, lu udah punya mindset jangan nanya ini. Tapi kan om kita yang sekarang kan nggak tinggal di generasi yang sama dengan kita. Betul. Sehingga pola pikirnya beda kan. Betul. Mungkin karena generasi yang berbeda itu adanya apa ya? Menurut gue gimana ya? Jadi mungkin kalau pertanyaan orang tua dulu itu biasa aja. Biasa aja. Nah, karena kan mungkin kalau anak-anak sekarang kan lebih ke mental health tinggal sih. Nah, makanya tadi gue bilang nih poin nomor 1 banyak bahasan. Makanya nih. Poin yang lain. Iya, kayak kita fokuskan di sini kayaknya ini. Betul. Jadi ya gitulah. Intinya kalau misalkan ditanya sama om atau tante kita kapan nikah, ya jawab aja basa-basi. Kalau gue, biasanya gue jawab kalau nggak Sabtu Minggu tante gitu. Kalau nggak Jumat ya. Boleh. Jumat berkat. Sabtu pesta. Bisa. Parah. Iya. Gitu, jadi jawabnya basa-basi juga. Tapi memang banyak yang jawabnya savage. Oh. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih pertanyaan-pertanyaan gitu
harus kayaknya sih urusan memang pribadi orang sih ya. Kayak gitu kan bisa aja kalau misalkan dia menunda pernikahannya karena ada urusan A, apa misalkan dia sandwich generation, apa mungkin dia punya orang tua yang harus dirawat, special case. Jadi kan beban, ada bebannya, ada tanggungan, bukan beban, itu tanggungan. Sorry, mohon maaf. Hati-hati Anda. Iya, tanggungan. Itu jadi kita juga nggak tahu sih urusan mereka masing-masing ya. Benar. Bisa aja tadi gue bilang sandwich generation atau mungkin ada special case kayak gitu kan, kita nggak ada yang tahu juga. Cuman kalau menurut gue sendiri kayak pertanyaan-pertanyaan ini sih karena emang ketersinggungan itu sifatnya diambil bukan diberikan. Memang. Ketersinggungan itu diambil. Kayak misalkan nih, kayak gue orang yang santuy gitu. Lu kapan nikah? Karena gue orangnya santuy dan gak mengambil ketersinggungan. Ya ntar dah besok, bilang kayak gitu. Emang mau ngamplop berapa? Gitu. Toh om tante lu juga mungkin pada saat nanya itu nggak ada niat buat. Nggak ada niat buat menyinggung. Cuman memang balik lagi menyungging. Menyungging. Balik lagi ketersinggungan itu diambil, betul. Dan tapi ada yang memang niat menyinggung. Ini ada contoh kasus lagi. Contoh kasusnya tuh gue mikir dulu ya. Oke. Gue nungguin nih. Iya, contoh kasusnya itu pertanyaannya memang tanda kutip ngeselin, tanda kutip menyinggung. Jadi nggak cuma sekedar kamu kapan nikah, tapi ada embel-embel kamu kapan nikah? Udah tua, udah kelamaan. Itu pertanyaannya ini banget sih menurut gue sih. Itu memang nggak perlu. Iya, ada case yang gitu lah. Ditanya pakai embel-embel lain. Kamu kapan nikah? Udah tua, cepetan sebelum terlambat, bla 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 segala macam. Tapi balik lagi sebenarnya ke diri kita sendiri memang. Betul. Ini orang kita nggak tahu lah nih orang niat menyinggung apa kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu juga. Cuman memang menurut gue lebih fair kalau misalkan memang gimana bahasanya ya? Kalau misalkan memang kelihatan banget niat menyinggungnya, kita balas menyinggung balik. Itu fair. Betul. Itu namanya kayak hukum kisos lah. Ngeri. Lo tau hukum kisos kan? Tahu. Ditampar balas tampar. Betul. Ada orang nyinggung balas nyinggung. Betul. Ada orang ngatain balas ngatain. Betul. Tapi kan kita nggak tahu nih om tante kita nanya kita emang dia nyinggung apa enggak. Ini contoh ya guys, bukan om gue, bukan tante gue. Ini contoh kasus. Contoh kasus aja, betul. Nah, karena ketidaktahuan kita daripada menimbulkan keributan, menurut gue jawab aja basa-basi. Kecuali memang udah nyolot atau udah kelewatan lah nanyanya. Ya mungkin ada beberapa momen keluarga yang kita nggak tahu, ada yang kayak gitu ya itu. Silakan kalian punya tolak ukur masing-masing. Karena gue sebenarnya walaupun gue bisa jawab dengan santai, tapi gue cukup mencoba memahami untuk orang yang nggak bisa jawab dengan santai. Karena benar kata lo tadi, ketersinggungan diambil. Itu satu. Yang kedua, kita nggak tahu orang yang ditanya ini apakah lagi ada tanggungan, apakah lagi special case. Iya, apakah lagi ada beban pemikiran hidup yang lain sehingga membuat dia jadi gampang tersinggung. Betul. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu posisinya dia kayak gimana. Iya. Betul. Dan kita nggak tahu, om tantenya yang nanya juga nggak tahu. Betul. Jadi kan sama-sama nggak tahu. Jadi memang alangkah lebih baik ya. Nggak harus diikutin sih, tapi alangkah lebih baik kalau lo menghindari. Bukan menghindari. Lo menjawabnya dengan santai dan basa-basi. Betul. Jadi shock nggak sih? Kalau misalkan jawabnya savage, jadi itu shock. Tapi ada sisanya. Apa tuh? Shik-shak shock. Ya, Shik-shak shock. Ya, oke, boleh ya, masuk ya, masuk. Betul. Jadi ya menurut gue sih embel-embelnya ini juga jangan terlalu tajam banget, Dam. Ya, itu balik lagi lah. Itu kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita kan berharap orang lain kita cuma punya 2 tangan yang bisa nutup telinga. Berapa telinganya? Gue 2, lu berapa? 2 juga. Oh iya, udah normal berarti. Iya. Alhamdulillah. Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Tapi kita bisa ngontrol respon kita. Betul. Nah, kalau misalkan kita nih yang sekarang belum jadi om-om yang mungkin ponakan kita, ya mungkin udah ada yang ponakannya udah nikah, tapi yang rata-rata generasi kita itu ponakannya belum ada nikah, mungkin nanti bisa jadi pembelajaran. ketika nanti kita nanya ke keponakan-ponakan kita, ya usahakan hindari pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung. Sesedikit apapun itu. Ini kan kayaknya nggak banyak menyinggung ya, tapi ternyata kan dari maraknya sama ini juga nggak sih, Cok? Sama intonasi nada nggak sih, Cok? Iya. Gimana coba contohnya? Kayak contoh biasa. Widih, kapan merit lu gitu kan? Itu asik. Asik kan? Yang nggak asik gimana? Nikah bego. Itu. Terus dulu.
Itu nggak asik, itu sangat kita wajarkan kalau dibalas dengan jawaban yang savage. Betul. Karena dari nada emang ngeselin, betul. Makanya intonasi sangat diperlukan berpengaruh juga. Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang berujungnya bakalan sensitif, lebih baik jangan ditanyakan. Kalaupun ditanyakan dengan intonasinya juga yang kayak basa-basi, kan. Sama juga buat yang ditanya nih, nah ketersinggungan tuh tadi diambil ya. Jadi kalau misalkan dari intonasinya juga udah nyantai, ya jawabnya sesantai mungkin aja. Kayak gitu. Kita jodoh itu rahasia Allah banget loh. Rahasia ilahi. Bener, gue pernah baca postingan nih Dam. Jadi ada tuh orang di postingan itu, dia Februari married nih Dam. Ya. Akhir April. Januari. Bukan. Januari awal bulan. Jadi Februari married. Merit nikah. Iya, nikah. April istrinya meninggal, Adam. Beneran ada. Gue udah bercanda lu. Enggak beneran, seriusan. Lu jangan parah sih, Dam. Gue lagi serius. Iya, turut berduka. Nah, berarti kan itu temen lu. Iya, berarti memang jodohnya sampai situ aja kan. Nah, itu dia. Maut. Iya, makanya itu dia. Makanya kalau untuk berurusan dengan jodoh itu memang keunikan dari takdir Tuhan, ilahi gitu. Kita nggak bisa kontrol secara sendiri kayak gitu. Kesimpulannya gimana nih Pak Adam? Kesimpulannya ini kasus kita baru bahas satu poin tapi udah cukup panjang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin poin-poin lain bisa dibahas di lain waktu. Betul. Di lain kesimpulannya itu ini bisa jadi pelajaran buat semua pihak. Kalau pihak yang mana aja? Pihak generasi yang tua yang nanya sama pihak generasi kita. Kita udah tua yang belum sih? Menjawab. Kita middle. Enggak sih, midfielder juga. Bola dong. Gue gak tahu lah bahasanya apa. Kita OTW tua, betul. Ya generasi yang matang untuk nikah. Betul. Tanda kutip ya. Tanda kutipnya apa tuh? Karena kan matang untuk nikah relatif. Betul. Tapi secara data gitu rata-rata umur nikah di umuran kita. Iya, betul. Lu berapa umur? 24. Jangan umur lah, privasi ya. Oke. Ya segitulah. Udah lewat dari quarter life. Udah. Ya, quarter life tau gue berapa? 30. 25. 25 ya? Ya. Udah lewat. 25 tuh quarter. Betul. Jadi kita kan udah lewat. Bukan 24 loh. 23. Ya pokoknya udah lewat dari kuartal itu dianggap tanda kutip ya, sekali lagi tanda kutip udah matang, udah siap ya. Ya bukan menurut gua. Betul. Karena kan relatif, tapi menurut khalayak umum. Gua dari khalayak umum. Itu ya, nyari aman banget Mas. Memang harus begitu. terus menurut khalayak umum sudah layak nikah, jadi bisa mengambil pelajaran bahwa nanti kalau kita sudah nikah dan punya keponakan yang mau menikah, hindari pertanyaan itu. Walaupun namanya zaman kan berkembang ya, kita nggak tahu pertanyaan tersinggung apa yang nanti bakal ngetren di zaman keponakan kita nanti. Kita nggak tahu, tapi at least bisa jadi pembelajaran lah gitu. Betul. Dan kalau untuk para om dan tante ya mungkin bisa lebih hati-hati dalam bertanya. Tapi gua menyarankan, lu terserah, lu mungkin punya sudut pandang berbeda. Gua menyarankan, gue lebih sepakat sama quotes bahwa pertanyaan basa-basi itu layaknya dijawab dengan basa-basi. Iya. Udah gitu aja sih. Kalau gue sih nggak banyak kesimpulan. Banyaknya apa? Gue intinya jangan duit insya Allah. Amin. Gue sih intinya jangan duduk di kloset jongkok. Emang apa? Hubungannya? Harus nongkrong. Oh iya, gue baru bilang lagi. Iya, jangan duduk di kloset jongkok. Iya, betul. Kloset jongkok kayak bojongkok. Betul. Kloset duduk. Benar. Gue cek gue. Oke, sekian dari kami. Bye bye.